Selamat sore saudara, saat ini Anda kembali menyaksikan live report Tribun Sumsel Sriwijaya Pos bersama saya Ais Ratna dan juga ada Kak Eko di samping saya. Saudara, air sumah warga di pinggir sungai yang dekat daerah aliran sungai banjir. Ketinggian banjir juga beragam, mulai mata kaki hingga lutut orang dewasa, bahkan ada pula yang lebih dalam lagi. Banjir di Kota Palembang nyatanya juga terdapat di beberapa titik wilayah seperti warga di kawasan perumahan Pelangi 2 Macar Lindungan yang terkena banjir dampak air sungai meluap. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa menggenang di sepanjang jalan perumahan. Anak-anak terlihat asyik bermain juga, bermain perahu di jalan komplek perumahan memanfaatkan kondisi air pasang tersebut. Banjir karena air pasang ini juga terjadi di kawasan Kertapati, Jalan Aibtu Wahab. Sejumlah rumah warga di pinggiran bibir Sungai Ogan terkena banjir, khususnya warga yang tinggal di bawah rumah panggung. Nah, akibat banjir, beberapa warga terpaksa pindah sementara ke rumah kerabatnya yang lebih tinggi atau di rumah panggung dan hanya membawa barang berharga saja. Sementara itu, barang rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, dan perabotan lainnya terpaksa dibiarkan saja terendam menunggu surut baru bisa dibersihkan. Saudara, air pasang mulai pagi hari Rabu 24 Januari 2024 kemarin sekitar pukul 8 hingga 12 dan setelah itu akan kembali surut. Air pasang ini katanya lebih tinggi dari hari Selasa karena semalam juga hujan deras hingga subuh membuat aliran air lebih tinggi lagi. Selain itu, akibat dari Sungai Musi yang meluap, Jalan Karim Kadir, Kecamatan Gandus, Palembang mengalami ambles sehingga menyebabkan puluhan kendaraan sepeda motor mogok. Kemudian, informasi lainnya yang sementara ini dapat saya sampaikan bahwa di awal tahun 2024 pemerintah Kota Palembang mengajak segenap unsur dari TNI dan Polri beserta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkolaborasi mengatasi masalah banjir dan genangan air yang tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Palembang di tahun 2023, total genangan air banjir yang awalnya berjumlah 113 di saat kondisi hujan dengan intensitas tinggi di Desember, kini berkurang menjadi 37 genangan air di tahun 2024 per 4 Januari. Setelah dibandingkan dari data per Desember 2023 ke 2024 Januari ini, titik banjir dari 113 turun menjadi 37 genangan banjir dan durasi genangan air tersebut durasinya tidak lebih dari 6 jam. Apakah betul seperti itu? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah tersambung dengan dua reporter kami di masing-masing lokasi yang melalui Zoom. Kemudian nanti ada Kak Eko juga, nanti kita akan ngobrol langsung bagaimana keadaan banjir di lokasi Gandus. Baik, kita pertama ke Mbak Hartati. Selamat sore, Mbak Tati. Ya, selamat sore rekan Ais. Ya, Mbak Tati, dari pantauan Anda di lapangan saat ini di lokasi Sematang Borang, bagaimana kondisi terkini banjir yang menjadi musibah di Kota Palembang saat ini? Ya, selamat sore rekan Ais dan Mas Eko di studio. Dapat saya informasikan bahwa saat ini saya berada di perumahan Palem di kawasan Sematang Borang, Kecamatan Sukamulya, Sematang Borang, Palembang. Nah, menurut warga, untuk yang banjir ini baru hari ini, karena semalam diguyur hujan deras hingga pukul 7 pagi dan juga ditambah dengan luapan air Sungai Musi hingga sampai ke kawasan pemukiman ini membuat pemukiman ini terendam banjir hingga setinggi lutut bahkan mencapai dengkul orang dewasa. Nah, bisa dilihat anak-anak bermain di genangan air banjir ini karena bagi mereka ini cukup unik dan menarik, meski bagi orang tua ini adalah musibah yang membuat mereka cukup kesulitan untuk membersihkan rumah karena genangan banjir. Nah, Ais, dapat saya informasikan bahwa menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang, banjir di Palembang ini dikategorikan menjadi dua jenis, yakni banjir yang disebabkan oleh genangan air hujan yang turun dan juga banjir yang disebabkan oleh air pasang dari luapan Sungai Musi yang masuk ke daerah aliran sungai di sejumlah das di Kota Palembang. Salah satunya yakni di kawasan Sematang Borang, Kalidoni, Gandus, dan juga Kertapati. Nah, daerah-daerah ini adalah daerah yang menjadi titik terbanyak terkena dampak banjir air pasang dari luapan Sungai Musi. Selain itu juga di
bagian Sumsel Barat, yakni di Lahat, Muara Enim, dan juga tebing tinggi Mosirawas itu saat ini tengah hujan deras sehingga aliran air hujan dari daerah das tersebut masuk ke Sungai Musi dan meluap juga hingga ke das di daerah Palembang ini, dan dampaknya juga sampai ke pemukiman warga. Ya, Ais. Baik, Mbak Tati, boleh dong kita tahu seperti apa sebetulnya kesiapsiagaan pemerintah sendiri melihat bencana banjir ini sudah mulai menghantui warga Kota Palembang. Kemudian juga ini anak-anak juga mungkin dampaknya akan ke kesehatan ya, seperti itu. Ini seperti apa nih Mbak Tati? Iya, Ais. Dinas PUPR Palembang mengatakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi banjir ini, jika mengingat secara infrastruktur masih sulit dilakukan secara beres karena mengingat untuk membangun infrastruktur dibutuhkan biaya besar. Langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR yakni meskipun dengan dana terbatas mereka juga melakukan pengerukan daerah aliran air yang ditutup warga dengan bangunan ataupun ditimbun. Selain itu, Dinas PUPR juga menghimbau untuk masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Karena banyak ditemui das yang meluap ini karena masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga seluruh sampah itu menggenang dan menutup daerah aliran air sehingga meluap ke pemukiman. Selain itu juga, perumahan diminta untuk menyediakan daerah terbuka hijau atau kolam retensi minimal 30% dari luasan perumahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir yang akan terjadi jika curah hujan tinggi dalam waktu yang intensitasnya cukup lama, seperti itu. Ais. Baik, apakah mungkin sampai dengan saat ini pihak perumahan sendiri sudah ada berapa yang mungkin sudah melakukan tindakan untuk membangun drainase ketika mereka membangun perumahan seperti itu? Apakah ada informasinya? Iya, Ais, dapat saya informasikan bahwa hingga saat ini Dinas Pekerjaan PUPR Palembang mengatakan mereka belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai jumlah tersebut karena mereka masih melakukan pendataan, dan samping itu mereka juga menyebut das yang terdampak dari luapan sungai ini mencapai 36 titik das yang tersebar di beberapa kota di Palembang yang juga berujung pada pemukiman masyarakat, seperti itu. Dan untuk data inventarisir detailnya soal lokasi banjir, Dinas PUPR sendiri mengatakan masih akan berkoordinasi untuk meminta izin kepada Wali Kota Palembang untuk mempublikasikan lokasi mana saja yang terkena dampak banjir ini. Demikian, Ais. Baik, nanti kita akan tunggu informasi keberlanjutannya seperti apa ya. Terima kasih Mbak Hartati atas informasi langsungnya dari lokasi Sematang Borang. Kita beralih dari Sematang Borang ke wilayah Kalidoni. Ada Mang Jack di sana. Selamat sore Mang Jack. Selamat sore, Mang Jack, boleh sampaikan bagaimana kondisi saat ini di lokasi di wilayah Kalidoni yang juga salah satu sepertinya ini adalah wilayah yang sering sekali terdampak banjir. Silahkan Mang Jack. Baik, terima kasih rekan Uis dan pemirsa masyarakat Kota Palembang. Kami informasikan dari pagi tadi hujan deras yang mengguyur sejak subuh hingga pagi tadi menyebabkan kawasan Kalidoni, Jalan Lebak Murni atau mohon maaf Lebak Jaya 3, Kelurahan Sungai Selayur, Kalidoni, Palembang itu mengalami banjir datangan dari hujan juga dari luapan sungai. Dan informasi kami berikan bahwa menurut warga sekitar, banjir ini memang menjadi langganan daerah Lebak Murni atau Lebak Jaya yang memang kawasannya sedikit rendah, dan itu salah satu penyebab dari kawasan ini setiap kali musim hujan deras atau lebih kurang 1 jam pasti kawasan ini banjir. Dari pantauan kami dan sempat mengobrol juga dengan warga sekitar dengan mantan lurah setempat bahwa memang kawasan ini jika tidak diteruskan atau tidak dialirkan aliran drainase yang ada di samping kiri dan kanan, kawasan ini tetap akan menjadi banjir langganan setiap tahunnya. Kawasan ini menurutnya harus dialirkan dari mulai Sungai Jeruju hingga ke drainase yang ada dibangun sejak beberapa tahun lalu dan segera difungsikan. Dan itu menjadi salah satu alasan warga kenapa kawasan ini menjadi setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Begitu, Wis. Baik, Mang Jack, kemudian kami ingin tahu bagaimana aktivitas
warga juga aktivitas anak-anak sekolah di sana, mengingat ini adalah lokasi yang menjadi langganan banjir seperti itu? Kami laporkan kembali bahwa memang aktivitas dari warga sekitar yang terdampak banjir, luapan atau kiriman air hujan dan luapan air Sungai Musi ini seperti biasa mereka tetap melakukan aktivitas sekolah, bahkan ada yang berbelanja, tetapi mereka menggunakan sepeda motor untuk mengantar anak sekolah, dan juga ada yang berani untuk berjalan kaki dengan telanjang kaki atau mengangkat sepatu masing-masing, seperti anak-anak yang sejak pagi harus kondisi rumah mereka, sehingga kawasan ini cuma sekedar banjir di bagian jalan dan hingga pekarangan rumah. Untuk rumah yang terdampak genangan air hujan atau banjir ini cuma beberapa warga yang memang kondisi rumahnya belum dinaikkan. Begitu, wis. Baik, itu salah satu menjadi cara warga Kota Palembang khususnya di wilayah Kaledoni ini untuk mengatasi, menjadi upaya mereka agar banjir susulan ini bisa saja datang lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mang Jack atas laporan langsungnya. Kita ke Gandus. Nah, ada Kak Eko di sini. Kak Eko ini sebagai, kita ngomongin soal banjir, dan dia ini adalah warga asli, belum berangkat ke kantor. Dia langsung melintas di Jalan Gandus ini, memang posisinya sudah banjir ya Kak Eko. Dan ini ada ambles gitu informasinya. Ini gimana Kak Eko? Ya. Jadi banjir di Palembang itu sudah terjadi hampir sepekan ya, tapi perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa banjir itu tidak terjadi di seluruh kawasan kota ya. Ada beberapa titik saja yang sekarang mengalami banjir, seperti yang dijelaskan oleh sejumlah wartawan kita yang ada di lapangan, bahwa selain Kaledoni juga Sematang Borang, dan di daerah Gandus atau IB1 juga ada banjir. Di perumahan Pelangi dekat Masjid Az-Zikro, kalau masuk dari Macan Lindungan itu tembusan jalan menuju Bait Al-Quran Al-Akbar. Nah, di situ ada perumahan Pelangi yang juga berbatasan dengan Tanjung Rawo, itu juga banjir. Kemarin kita minta wartawan kita juga untuk mengecek dan datang ke sana, dan memang betul bahwa di daerah perumahan Pelangi itu juga terjadi banjir. Masyarakat meskipun tidak masuk ke rumah, karena masyarakat di sana sudah mengantisipasi dengan menambahkan semacam apa ya istilahnya semen batu bata gitu ya di depan pintu agar air tidak masuk. Tapi untuk aktivitas di luar karena halaman terendam, jadi ya mereka agak kurang nyaman. Nah, selain itu juga tadi saya sempat lewat di Jalan Letu Karim Kadir Gandus. Nah, persis di titik yang ambles, yang dulu ambles, tapi sekarang posisinya sudah ditimbun dengan ya semacam koral gitu ya. Jadi sebetulnya jalan sudah agak rata, tidak lagi ambles seperti sebelumnya. Nah, tapi air sudah naik juga ke situ. Nah, air sudah nyebrang jalan sehingga kendaraan yang melintas di Jalan Letu Karim Kadir sekitar pukul 14 sampai dengan 15.00 tadi saya lihat kendaraan masih tetap harus antri ya. Nah, terutama sepeda motor, pengendara sepeda motor itu harus betul hati-hati karena dengan kedalaman air yang lebih kurang 30 cm itu ada juga yang membuat knalpot sepeda motor itu terendam dan mesin juga mati gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi ketika saya balik lagi ke Gandus untuk suatu keperluan sebelum sampai ke kantor sini, air sudah mulai menyusut. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan untuk sementara ini berdasarkan laporan dan temuan kawan-kawan di lapangan juga bahwa salah satu faktor penyebab banjir yang ada di Kota Palembang ini adalah debit Sungai Air Musi yang naik. Karena rata-rata yang kebanjiran itu adalah daerah-daerah yang dekat dengan bibir sungai, dekat dengan bibir sungai atau dia di pinggir anak-anak Sungai Musi. Seperti perumahan Pelangi itu tidak jauh dari situ ada juga aliran Sungai Lambidaro yang dari Sungai Musi. Nah, itu air Sungai Musi meninggi kemudian melimpah ke anak sungai, meluap, itulah yang membanjiri area permukiman warga yang ada di Kota Palembang.
Ini juga terjadi di beberapa daerah di Sumatera Selatan sebelumnya. Kan kalau Palembang ini skalanya boleh kita bilang kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Muratara yang sejak 2 pekan lalu berjibaku dengan banjir, kemudian Kabupaten Mura, terakhir belakangan ini Kabupaten Musi Banyuasin yang cukup masif sampai sekarang juga masih meluas banjirnya. Nah, termasuk informasi terakhir ini adalah Palembang. Saya kira itu. Nah, di perumahan Gandus tadi tuh Kak, di perumahan Pelangi itu kan mungkin artinya kan sudah berulang kali seperti itu. Solusi seperti apa yang mungkin warga minta mungkin ke pihak perumahan atau ke pihak pemerintah kota sendiri itu sudah ada belum upaya itu, dan seperti apa tindak lanjutnya? Ya, selain faktor Sungai Musi yang tinggi ya, tentu curah hujan. Ya. Curah hujan ini memicu air tergenang. Karena apa? Karena selain wilayah permukiman ini lebih rendah dari permukaan sungai, ketika sungai meluap air masuk juga sampah. Jadi kita sebelumnya kan berada di fase kemarau panjang, banyak masyarakat kita yang abai dengan selokan, got atau siring kalau bahasa kita itu. Jadi air itu tidak bisa leluasa mengalir ke sungai, mengalir ke sungai. Nah, namun untuk kasus saat ini, karena air Sungai Musi itu meluap jadi pasang surut, jadi itu tidak bisa menjadi faktor yang kita istilahnya fokus ke situ, karena walaupun sampah sudah beres juga, kalau posisi permukiman berada di Pinggiran sungai. namanya di bawah permukaan sungai, tetap kita akan kelimpahan air. Jadi ya sesuai sifatnya, air itu kan mengalir ke datar yang rendah. Ya, jadi ketika wartawan kita wawancara kepada masyarakat yang mengalami itu, ya, mereka hanya berharap untuk sementara ini, untuk jangka pendek, musim hujan segera selesai, ataupun kalaupun hujan tidak deras, andai pun bisa minta kalau hujan jangan pas air pasang. Jadi kalau air pasang naik ditimpa hujan, nah ini makin cepat banjirnya. Iya. Tapi kalau hujan tidak terlalu deras dalam durasi yang singkat, tidak saat pasang, ada kemungkinan mereka aman. Ya. Begitu. Artinya kan memang ini kan cuaca tidak bisa dikendalikan oleh kita, Ya. oleh manusia seperti itu Kak. Nah, tapi juga ada banyak faktor yang mungkin memperparah keadaan sehingga akhirnya wilayah-wilayah yang memang sering sekali dan mudah sekali rentan dengan musibah banjir seperti ini. Nah, masalahnya ini sebetulnya permasalahannya kompleks. Kemudian seharusnya seperti apa Kak? Tindak lanjutnya itu seperti apa? Kalau dari secara sisi redaksional mengamati ini gitu. Ya. Kalau kritik kita kepada pemerintah melalui kita ini, kritik-kritik ini kita akomodir dari berbagai elemen masyarakat, kemudian para pengamat gitu ya, pengamat perkotaan. Tentu harus ada solusi jangka panjang yang harus dipikirkan. Kalau bahasa orang ahlinya itu ya penataan kota gitu. Ya. Faktanya adalah di Palembang kan terjadi pembangunan yang luar biasa, Kemudian luar biasa dalam artian konteksnya perumahan nih, perumahan banyak, rawa-rawa ditimbun. Kita bisa lihat di daerah Gandus dalam 1-2 tahun belakangan banyak sekali rawa-rawa yang ditimbun. Kita tidak menyoroti apakah legal atau tidak legal, apakah boleh atau tidak boleh, tapi faktanya begitu. Banyak sekali rawa-rawa yang ditimbun yang dulunya mungkin menjadi area resapan, tapi sekarang sudah berubah menjadi perumahan-perumahan. Jadi ketika air banyak datang dari atas maupun dari sungai, tentu ini akan berpengaruh banyak terhadap lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, berbeda ketika wilayah itu masih banyak resapan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sungai juga makin kesini makin banyak yang hilang, banyak yang ditimbun. Di wilayah Gandus kalau kita lihat di daerah Perum PNS Pemkot juga ada kelihatan betul bahwa ada anak sungai kok ujungnya nggak ada. Ketika dilihat ujung anak sungai itu ada sekolah. Nah,
Nah, artinya itu dulu sangat mungkin itu dulu adalah sungai, tapi ditimbun begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan agar pembangunan itu tidak hanya memikirkan faktor majunya saja, tapi lingkungannya juga harus dipikirkan secara matang. Oh, ketika bangun ini dampaknya apa? Oh, ketika wilayah ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan, dampak banjirnya nanti seperti apa? Nah, jangka panjang inilah yang harus dipikirkan oleh kita bersama, termasuk pemerintah utamanya. Kak, apakah ini ada selisih paham? Maksudnya selisih paham bukan dalam kontradiktif yang negatif ya, tapi maksudnya apakah dari pihak pemerintah dan pihak perumahan yang akan membangun beberapa perumahan di wilayah itu, apakah memang kurang komunikasi atau seperti apa? Sehingga memang nampaknya tidak selaras ya dengan perkataan bahwa kalau bangun ini harus perhatikan nih, seperti itu. Ya, katakanlah kita bicara tentang legalitas ya. Perumahan yang bangun itu semuanya dapat izin oleh pemerintah. Mereka punya tanah, mereka punya biaya sehingga bisa bangun. Kira-kira begitu ya. Anggaplah seperti itu. Semuanya, semua perumahan yang ada di Palembang. Tapi yang kadang tidak atau dilupakan oleh pemerintah adalah ketika asik bangun, tapi melupakan kondisi lingkungan sekitar. Oh, ini mau bangun kasih izin, oh ini bangun kasih izin, oh ini mau bangun kasih izin. Artinya dengan mudah ini dengan kemudahan izin ini juga tanpa ada semacam kontrol yang sangat ketat. Misalkan, misalnya jumlah sekian rumah, misalnya 1000 unit, wajib ada kolam retensi misalnya. Nah, ini sebetulnya tidak berjalan di kita ini. Mestinya ada semacam regulasi yang mengatur, oke, kalian boleh bangun tapi harus jaga ini, jaga itu agar lingkungan kita bisa terjaga. Nah, ini jangka panjang harus dipikirkan oleh pemerintah sebelum membangun. Oke. Nah, bicara soal banjir nggak cuma di Palembang Kak, tapi di wilayah Sumatera Selatan ini seperti yang Kakak tadi juga sampaikan bahwa seperti di Muratara, di Mura, di Musi Banyuasin yang juga sampai saat ini masih berjibaku untuk menghadapi musibah banjir ini. Nah, itu seperti apa ya Kak kalau dari pengawasan redaksional sampai dengan detik ini? Ya, kita menerima laporan dari wartawan kita yang ada di Muratara, Kabupaten Mura, kemudian Musi Banyuasin, Muara Enim, Prabu Muli. Di masing-masing tempat itu saat ini masih terjadi banjir di beberapa titik. Untuk di Muratara, di Rawas Ilir, meskipun belum 100%, meskipun sudah mulai surut, tapi masih tetap banjir di situ masih mengganggu aktivitas. Kabar terbaru bahwa di daerah situ masih bisa dilalui kendaraan. Nah, kemudian juga di Musirawas. Di Musirawas berita terakhir yang kita turunkan kepada pemirsa, kepada publik, di Musirawas sekarang sudah surut dan masyarakat mulai beraktivitas, kemudian yang sekolah-sekolahnya kotor udah mulai dipel gitu kan. Nah, kemungkinan hari ini beberapa sekolah yang kemarin terendam itu sudah mulai sekolah. Nah, sementara di Kabupaten Musi Banyuasin, nah ini yang saat ini sedang tampak makin meluas. Sebelumnya informasi yang kita terima bahwa beberapa hari yang lalu itu kita masih mendengar bahwa banjir itu di Kecamatan Sangadesa yang berbatasan dengan Kabupaten Mura, Kabupaten Mura ya. Di Sangadesa itu ada beberapa, di Kecamatan Sangadesa itu ada beberapa desa yang parah terendam, bahkan Ulak Paceh ke sana, Babatoman itu kendaraan sampai susah melintas dan ditutup sementara oleh kepolisian di sana agar tidak lewat, sehingga pada saat itu beberapa hari yang lalu jalan lintas Sekayu ke Kabupaten Mura itu ditutup. Ditutup bukan karena tidak bisa dilalui sama sekali. Untuk kendaraan yang tinggi, truk itu sebetulnya bisa lewat, tapi ombak lewatnya truk itu akan mengganggu aktivitas masyarakat yang di sekitar. Karena masyarakat ketika ada truk lewat, ombak kiri kanannya itu kan akan langsung kena ke rumah gitu kan. Jadi mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan untuk sementara waktu kendaraan lewat, sehingga sempat harus mutar dari Muara Enim, Lahat, kemudian Linggau baru ke Kabupaten Muratara, atau ke Kabupaten Muratara lewat Lahat ya, ke Linggau dulu bisa. Nah,
kabar terakhir beberapa hari yang lalu, ternyata jalan baru yang dari Kabupaten Pali ke Musirawas itu, yang tadinya juga sempat ditutup karena terendam, sekarang sudah bisa dilalui. Nah, informasi terakhir dari Kabupaten Muba juga kendaraan meskipun harus tetap hati-hati sudah bisa melewati jalur yang tadinya sebelumnya ditutup atau jalur Sekayu ke Musirawas sudah bisa dilewati. Tapi tentu korban banjir pada saat ini masih perlu perhatian pemerintah karena bukan hanya berkaitan dengan rumahnya saja yang terendam air, tapi ada beberapa kebutuhan yang menurut informasi didapatkan oleh wartawan kita di lapangan juga dibutuhkan masyarakat terutama yang menjadi korban banjir, makanan pokok gitu ya, karena ya dengan banjir ini mereka kan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa, yang petani karet tidak bisa menyadap karet, yang pedagang juga susah gitu, sehingga perlu bantuan. Jadi aktivitas untuk cari nafkah juga terganggu, aktivitas akses lalu lintas juga tentu saja ini yang sangat disorot ya, karena mau tidak mau akses ruang lingkup perekonomian jadi terganggu juga kan, seperti itu kan Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Eko, informasi banjir di Palembang, di Gandus juga tadi kita ngobrol sedikit untuk di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian juga terima kasih untuk Mbak Hartati dan Mang Jack, selamat bertugas kembali. Karena kita sudah di penghujung acara, kita akan tutup sesi wawancara ini. Terima kasih Kak Eko, terima kasih juga untuk dua rekan kami yang sudah melaporkan secara langsung. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan program Live Report. Nantikan informasi selanjutnya, informasi terkini yang akan bisa kami sampaikan kepada Anda. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Terima kasih Kak Jack. Terima kasih, sama-sama. Jack, Mbak Tati. Tati, makasih.